Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin sekalian dan hadirat sekalian, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti biasanya, sebelum memasuki materi hari ini, kita akan sedikit mengulang atau akan membaca surat At-Tin untuk mengulang hafalan kita dan juga mungkin mempelajari beberapa hukum tajwid yang berkenaan atau yang kita lewati dalam surat yang mulia ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم Di sini ada beberapa hukum tajwid, di antaranya adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Fi ahsani taqwim. Ini dalam ilmu tajwid namanya mad jaiz munfasil. Apa namanya? Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu apa? Mad jaiz munfasil itu kalau ada mad tabi'i ketemu dengan hamzah qata'. Ya. Laqad khalaqnal insana fi itu kan mad tabi'i. Kemudian ada hamzah di mana? Ahsani. Ya, kalau nggak ketemu dengan hamzah ini akan dibaca 2 harakat. Tapi karena ketemu dengan hamzah qata' tadi akan dibaca panjang 4-5 harakat. Apa arti jaiz? Apa arti jaiz? Boleh. Jaiz itu artinya
boleh. Mad jaiz munfasil. Kenapa dikatakan jaiz? Kata para ulama, karena kondisi yang seperti ini fleksibel panjangnya. Boleh dibaca 4 sampai 5, boleh juga cuma dibaca 2. Boleh juga dibaca berapa? 2. Kalau 2 gimana? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Cuma apa? Nah, jadi kalau misalnya ada orang baca kayak gitu, salah gue, aja kayak gue. Itu boleh. Jadi boleh dibaca 2, ya, boleh dibaca 4 sampai 5. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Coba. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير فما يكذبك بعد بالدين huruf dalnya orang Arab, ya, itu bukan dal. Bukan dal, tapi apa? Dal. Ya. Kalau bahasa Jawanya itu lebih dekat kepada dadi. Sida mangkat apa ora? Sida. Bukan apa? Sida mangkat apa ora? Bukan ini dadaku, mana dadamu. Kalau orang Arab itu huruf dalnya bukan dada, tapi apa? Dadi. Sida mangkat apa ora? Dadi mangkat apa ora? Berarti tadi sampai mana? Fama yukadzibuka ba'du biddin. Yang keliru yang gimana? Fama yukadzibuka ba'du biddin. Itu kurang pas. Yang betul fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Jamaah sekalian kami hormati, para hadirin hadirat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, para pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, Radio Bas FM Sorotego dan sekitarnya, radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, juga radio-radio lainnya yang ikut merelay acara ini, serta para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat terakhir yang kita pelajari adalah ayat keberapa? Ayat yang terakhir kita pelajari. Ayat ke-7. Nah, yang sudah kita pelajari terakhir ayat yang ke-7. Berarti sekarang kita mempelajari
Ayat yang ke-8. Dan ayat yang ke-8 ini adalah penutup dari surat At-Tin. InsyaAllah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mengakhiri pembahasan dari surat At-Tin. Dan pada pertemuan yang akan datang kita akan berpindah menuju ke surat yang lainnya. Surat apa? Alam Nashrah. Ya, surat Asy-Syarah atau surat Al-Insyirah. Insya Allah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Inilah penutup dari surat ini. Ayat yang sebelumnya apa bunyinya? Fama yukadzibuka ba'du biddin. Yang artinya apalagi alasan engkau mendustakan tentang adanya hari pembalasan. Masih ingat ayat ini tertuju kepada siapa? Orang kafir. Orang kafir yang tidak percaya dengan adanya hari pembalasan. Tidak percaya adanya hari kebangkitan. Dan kita sudah bahas bagaimana membantah mereka pada pertemuan yang lalu. Ayat yang terakhir ini berbunyi alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah ahkamul hakimin? Apa arti dari ahkamul hakimin? Ada beberapa penafsiran yang disampaikan oleh para ulama. Kita akan mengkaji 2 penafsiran dari sekian penafsiran mereka. Yang pertama, penafsiran ulama kita ahkamul hakimin artinya adalah hakim yang paling adil. Apa artinya? Hakim yang paling adil. Berarti alaihissallahu bi ahkamil hakimin artinya bukankah Allah itu adalah hakim yang paling adil? Jadi Allah di sini ingin menjelaskan kepada para manusia bahwa Allah itu adalah merupakan hakim yang paling adil. Di dunia ini ada hakim yang adil enggak? Ada. Ya, ada. Tapi mungkin tidak terlalu banyak. Nah, di antara yang adil-adil itu yang paling adil adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menyebutkan bahwa ayat ini isinya adalah ancaman. Ancaman untuk siapa? Untuk orang-orang kafir. Jadi ayat ini alaihissallahu bi ahkamil hakimin isinya adalah ancaman untuk orang-orang kafir. Apa tadi terjemahannya? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang paling adil? Panjenengan bisa memahami kok bisa-bisanya ayat ini isinya ancaman. Wong mengatakan Allah paling adil. Itu apa ancaman? Ancaman atau bukan? Ancamannya di mana gitu loh. Kok bisa-bisanya menjelaskan Allah hakim yang paling adil itu maksudnya ancaman. Kok bisa-bisanya seperti itu? Hah? Kok bisa-bisanya seperti itu? Kenapa coba? Kenapa? Sekarang gini ya, kalau kita dengar ada hakim adil. Yang terbersit di benak kita apa? Galak? Tegas? Apa maksudnya tegas di sini? Betul sekali. Kalau salah, ya salah. Kalau benar, ya benar. Kalau jahat, ya dikasih hukuman. Kalau tambah jahat, hukumannya tambah berat. Itu kan hakim yang adil. Sekarang gini, kalau ada koruptor, dikasih hukuman 6 bulan, dipotong masa tahanan
dikasih remisi tambah gerasi. Sedangkan pencuri sandal dikasih hukuman 1 tahun tanpa remisi, tanpa potongan tahanan, tanpa gerasi. Misalnya, ini cuma misalnya tok lah. Sandalnya larang. Ini kira-kira menurut kita hakim ini adil enggak? Enggak adil. Enggak adil. Ya. Jadi hakim yang adil adalah hakim yang memberikan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan. Kalau memang tidak bersalah maka dibebaskan. Itu kan hakim yang adil. Nah, Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan hakim yang paling adil. Setiap orang yang melakukan kebaikan maka akan diganjar pula dengan kebaikan, dan setiap orang yang melakukan kejahatan akan diganjar dengan keburukan. Orang yang baik, yang beriman masuk surga. Orang yang buruk akhlaknya, yang jahat, yang tidak beriman masuk neraka. Adil enggak? Sangat adil. Nah, sekarang kejahatan yang paling jahat apa? Kesyirikan dan kekufuran. Kejahatan yang paling jahat di sisi Allah adalah kesyirikan dan kekufuran. Kesyirikan dan kekufuran ini lebih jahat dibandingkan korupsi. Bukan berarti korupsi itu tidak jahat. Korupsi jahat, bahkan jahat banget. Tapi ada yang lebih parah dibandingkan korupsi, apa itu? Kekufuran. Kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan alaihissallahu biahkamil hakimin, ini artinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman yang paling berat untuk orang-orang kafir. Orang-orang kafir di antara mereka, di antara spesiesnya sudah disebutkan di ayat yang sebelumnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Tidak percaya hari kiamat. Maka jangan heran kalau sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini isinya adalah ancaman. Hati-hati orang kafir. Jangan dipikir kalian itu nanti tidak mendapatkan balasan atas perbuatan kalian. Dan itu sudah sunnatullah di muka bumi ini. Yang baik sama yang jahat mesti dibedakan. Yang beriman sama yang tidak mesti dibedakan. Sekarang kalau misalnya ada orang menyamakan yang baik sama yang buruk, ini kira-kira orang zalim atau tidak? Zalim. Contoh, ada bos, karyawan yang rajin, urung mangsane mangkat wis mangkat. Wis mangsane bali urung bali. Setiap hari masuk, sakit masuk, gak sakit apalagi. Sakit aja masuk. Ini karyawan namanya si A. Yang kedua karyawan namanya si B. Wis mangkate awan, baline gasik. Sering bolos. Enggak sakit aja bolos, apalagi sakit. Sakit apa? Panu. Enggak masuk kerja. Kalau bosnya ini menyamaratakan bonus kepada si A dan si B ini, kira-kira bos ini adil atau tidak? Zalim. Orang yang baik sama yang buruk kok disamakan? Orang yang taat, yang rajin sama yang malas kok disamakan? Dan di dalam Al-Quranul Karim banyak sekali ayat-ayat yang menegaskan bahwa Allah itu tidak akan menyamakan antara orang yang baik dan orang yang jahat. Orang yang beriman dan yang tidak beriman. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala surat Shad. Surat Shad ayat 28.
Dalam surat Shad ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihati kal mufsidina fil ard?" Apakah pantas bagi kami di sini siapa? Allah. Apakah pantas bagi kami memperlakukan orang-orang yang beriman dan beramal soleh sama dengan orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi? Ini pertanyaan dari Allah. Apakah pantas Allah itu menyamakan, memperlakukan sama antara orang yang beriman dan beramal soleh dengan orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi? Pantas atau tidak? Gak pantas. Maling karo ya jangan ustadz lah. Maling sama guru teladan misalnya. Pantas atau tidak disamakan? Gak pantas. Tidak pantas disamakan antara maling dengan non maling. Ya. Antara orang yang tiap hari kerjanya cuma tidur aja. Ya, malas maksudnya. Dengan orang yang setiap hari bekerja, tekun, beribadah kepada Allah. Gak sama. Dan gak pantas untuk disamakan. Am naj'alul muttaqina kal fujjar, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah pantas kami samakan antara orang-orang yang bertakwa dengan orang-orang yang jahat? Gak pantas. Ya. Makanya ayat ini merupakan bantahan telak untuk orang-orang yang mengatakan semua agama sama. Yang lebih parah lagi, semua agama baik. Ya gak mungkin lah sama. Kenapa? Karena agama Islam adalah agama yang bersumber wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu mungkin keliru atau tidak? Tidak mungkin keliru. Sedangkan agama-agama yang lain banyak yang sumbernya itu hasil olah pikirannya siapa? Manusia. Mungkin salah enggak? Manusia itu kan tempatnya salah dan alpa. Masa mau disamakan aturan bikinan manusia sama aturan yang diturunkan oleh Allah? Ya enggak sama lah, enggak mungkin sama. Orang-orang yang seperti itu sama saja menyamakan antara sesuatu yang jelek sama yang buruk. Ini satu ayat. Ayat yang lain Allah menyebutkan, Am hasibal ladzina ijtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan mereka mengira bahwa kami, yaitu Allah, akan memperlakukan mereka sama dengan orang-orang yang beriman dan beramal saleh? Jadi orang-orang itu ngira bahwasanya kami ini sama saja nanti di akhirat. Oh, enggak akan sama. Sawa'an mahyahum wa mamatuhum. Mereka mengira bahwa kehidupannya orang yang jahat dengan kehidupannya orang yang beriman itu sama. Enggak mungkin sama. Hidupnya enggak sama, matinya enggak sama, akhiratnya juga enggak sama. Orang yang beriman kehidupannya akan tenang. Orang yang beriman kehidupannya tidak akan tenang. Walaupun kelihatannya mereka itu seperti senang. Coba saja perhatikan. Maaf, orang-orang yang terjerat obat-obatan terlarang. Orang-orang yang senang fly. Apa fly? Mabur. Katanya kalau sudah pakai suntik gitu sudah lupa seluruh masalah. Ya iyalah. Wong lagi mendem ya kelalen. Nek mendem wis ilang. Tambah. Masalahnya tambah banyak. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau orang sudah kecanduan obat-obatan seperti itu, kalau tidak minum atau tidak nyuntik sudah sakit sekali. Sehingga na'udzubillahi min dzalik ada sebagian dari mereka kalau sudah enggak punya apa-apa lagi untuk beli, sudah semuanya dijual, mobilnya dijual, bahkan na'udzubillahi min dzalik mungkin istrinya juga dijual, ya rumahnya dijual, sudah nggak punya apa-apa lagi. Apa yang mereka lakukan? Ambil cutter, darahnya sendiri, kulitnya sendiri diseset kemudian minum darahnya sendiri.
Karena di darahnya itu ada apanya? Ada obat-obatan terlarangnya. Sehingga saking gak bisa minum darahnya sendiri. Baru puas. Berarti mirip apa ini? Vampir. Dracula. Kayak gini tenang hidupnya. Gak mungkin. Sawa'an mahyahum wa mamatum. Apakah akan sama kehidupan orang yang beriman dengan yang tidak? Gak akan sama. Mamatuhum, matinya juga gak akan sama. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, matinya akan gampang. Orang yang tidak beriman kepada Allah, matinya akan sulit dan kesakitan. Sering saya itu ya berkali-kali lah menyaksikan orang-orang yang subhanallah matinya sulit. Macam-macam. Ada yang katanya panas. Saya tanya sama keluarganya, ini bisa sholat enggak? Enggak pernah. Oh pantes. Ya, sudah minta untuk disirami air, panas. Ada yang di sini kesakitan, sakit. Nas'alullah salamah wal afiyah. Makanya diumpamakan oleh Rasulullah SAW, orang-orang yang beriman itu ketika nyawanya dicabut, keluarnya itu seperti apa? Seperti air, ya, seperti air yang mengalir. Saya kasih contoh, basah nantinya, diminum, nggak kelihatan nantinya. Jadi seperti air yang dialirkan, set mudah. Sering orang cerita, orang meninggal dunia itu hanya seperti helaan nafas saja, kayak wong ambekan. Sudah. Subhanallah. Gak akan sama. Ya. Orang-orang yang menganggap sama kata Allah Subhanahu wa taala, sa'a ma yahkumun. Alangkah jelek penilaian mereka. Jadi orang-orang yang menyamakan antara orang yang tidak beriman dengan orang yang beriman, sungguh jelek penilaian mereka. Ini dalam Al-Quran surat Al-Jathiyah ayat 21. Surat Al-Jathiyah ayat 21. Ini penafsiran yang pertama. Ahkamul hakimin artinya apa? Hakim yang paling adil. Penafsiran yang kedua, sebagian ulama mengatakan bahwa ahkamul hakimin selain maknanya memang hakim yang paling adil, kata mereka makna ahkamul hakimin juga bisa ditafsirkan bahwa ketetapan Allah paling benar dan paling bijaksana. Ketetapan Allah paling benar dan paling bijaksana. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya apapun yang ditetapkan oleh Allah mesti benar dan mesti bijaksana. Ketetapan Allah itu kata para ulama secara garis besar bisa dibagi menjadi dua. Ketetapan Allah secara garis besar bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah syariat yang kaitannya dengan syariat. Yang kedua yang kaitannya dengan takdir. Kaitannya dengan takdir. Syariat itu apa Ustaz? Syariat ya aturan agama. Syariat itu aturan agama. Jadi agama mengatur seperti ini dan seperti itu. Ada perintah, ada larangan. Contoh misalnya agama ini menerapkan, memerintahkan kita sehari sholat berapa kali? 5 kali. Inilah aturan yang paling bijaksana. Kok bisa begitu Ustaz? Iya, karena manusia itu membutuhkan untuk selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekejap mata pun kita nggak bisa lepas dari bantuan Allah Azza wa Jalla. Makanya dilatih kita untuk selalu menjaga hubungan tersebut. Bangun tidur pertama kali baca doa dulu. Setelah baca doa terus apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terus baca doa lagi.
Apa? Bismika Allahumma turu maning. Alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa nusyur. Terus wudu, ya buang air kecil, wudu dan seterusnya. Terus setelah itu kemudian sholat. Jadi kita mengawali hari kita dengan duduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa kita ini enggak mungkin bisa lepas dari bantuan dan pertolongan Allah. Begitu bangun pertama kali sholat. Setelah itu kemudian melakukan pekerjaan. Ketika sudah 1 hari kerja, otak mulai panas. Otak mulai capek. Maka butuh refreshing. Butuh refreshing. Butuh sesuatu untuk menyejukkan kepala ini. Butuh sesuatu untuk menyadarkan kita dari hubbud dunia. Cinta kepada dunia. Cinta buta kepada dunia. Akhirnya dipanggil kita oleh muadzin. Kemana? Ke masjid. Sholat. Otak yang sudah panas, adem lagi. Terus habis itu ngapain? Kerja lagi. Ya enggak apa-apa, kerja lagi. Yang sudah selesai kerja istirahat. Begitu istirahat, lagi enak-enaknya istirahat. Kemudian kita disuruh bangun. Sholat apa? Asar. Diingatkan bahwa istirahat, tidur itu jangan kelamaan. Ya. Seperlunya saja tidurnya. Kemudian kita sholat. Dan begitu seterusnya. Jadi setiap aturan agama Allah buat adalah paling benar dan paling bijaksana. Termasuk juga aturan-aturan yang kaitannya dengan permasalahan-permasalahan keseharian kita. Contoh kaitannya dengan warisan. Ini sering saya sampaikan. Warisan di dalam agama Islam menurut sebagian orang yang pengetahuannya terbatas. Mereka mengatakan Islam itu tidak adil. Masa laki-laki jatahnya 2, wanita jatahnya 1. Loh itu ada dalam Al-Quran. Lah jadi siapa? Al-Quran menyebutkan seperti itu. Dalam surat An-Nisa ayat 11. Dalam surat An-Nisa ayat berapa? 11. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Jatahnya laki-laki itu 2 kali lipat jatahnya perempuan. Berarti kalau laki-laki jatahnya 2.000 perak, perempuan 1.000. Lah beda 1.000 iki jarene ibu-ibu. Iya, gue nek warisane 3.000, Bu. Nek warisane 3.000. Kalau warisannya 3.000, panjenengan mungkin beda 1.000 ora apa-apa. Tapi nek warisane 300 juta. Yang satu dapat 200 juta. Yang satu dapat 100 juta. 100 juta banyak enggak? Banyak. Tapi kerasa sedikit karena membandingkan dengan 200 juta. Kerasa sedikit karena membandingkan dengan 200 juta. Sekarang warisannya 3M. Berapa? 3M. Laki-laki dapat berapa? 2M. Yang perempuan 1M. Banyak enggak 1M? Banyak. Tapi protes karena ngelihat yang 2M. Allah Subhanahu wa taala ketika menentukan seperti ini, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah itu ketetapannya paling benar, paling bijak. Mesti benar, gak mungkin salah. Kenapa Ustadz? Banyak hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Kok bisa-bisanya laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1? Kata sebagian ulama, karena laki-laki akan menjadi kepala rumah tangga. Sedangkan perempuan akan menjadi anggota rumah tangga. Berarti laki-laki itu akan menanggung dirinya dan anggota keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Kalau perempuan ditanggung sama orang lain. Antara yang menanggung sama yang ditanggung sama enggak? Ya beda. Makanya warisannya pun beda.
Karena yang satunya menanggung, yang satunya ditanggung. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah itu mesti, ketetapannya mesti baik, mesti benar, mesti bijak. Makanya kalau misalnya kita membaca syariat, ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakin itu mesti benar. Contoh yang lain, aturan dalam Al-Quran. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Di dalam agama kita itu ada hukum namanya qisas. Apa? Qisas. Qisas itu artinya orang yang membunuh sengaja ya, membunuh secara sengaja, maka dia akan mendapatkan hukuman apa? Dibunuh. Membunuh, hukumannya dibunuh. Menurut hukum orang-orang yang tidak suka dengan Islam, mereka katakan ini terlalu sadis. Terlalu sadis. Melanggar HAM. Akhirnya diganti dengan apa? Dengan penjara. Berapa tahun? Seumur hidup 15 tahun. Belum nanti potongan-potongan yang lain ya. Sudah kita singgung tadi depan. Belum potongan-potongan yang lain. Banyak enggak atau ada enggak orang yang membunuh setelah keluar penjara bunuh lagi? Ada enggak? Bukan ada, tapi banyak. Bahkan tambah pinter, tambah sadis. Karena di penjara ketemu dengan pembunuh yang lebih sadis lagi. Akhirnya sinau bagaimana cara bunuh yang lebih sadis. Lagi pula orang ketika akan membunuh, lah paling di penjara semene. Nanti dapat potongan ini. Tapi kalau dia tahu membunuh, maka hukumannya akan dibunuh. Kira-kira kapok atau tidak? Kapok. Makanya ayatnya menyebutkan walakum fil qisasi hayatun. Ketahuilah bahwa dalam qisas ada kehidupan. Ketika qisas itu diterapkan akan ada kehidupan. Kok bisa ya? Qisas itu kan membunuh orang yang membunuh. Itu kehidupan atau kematian? Kematian. Kenapa Allah katakan kehidupan? Bukan kehidupan untuk satu orang, tapi kehidupan untuk umat manusia. Lebih baik mengorbankan satu orang menyelamatkan 1 juta atau menyelamatkan satu orang mengorbankan 1 juta? Mending yang mana? 1 orang dikorbankan untuk menyelamatkan 1 juta. Ini contoh ya. Jadi aturan Allah itu mesti bijaksana. Ini yang kaitannya dengan syariat. Yang kedua, yang kaitannya dengan takdir. Yang kaitannya dengan takdir. Bahwa takdir Allah itu mesti bijak. Allah ketika menakdirkan apapun untuk kita, mesti benar, mesti baik untuk kita. Ini yang kadang-kadang masih sulit kita terima. Terutama takdir-takdir yang kurang enak. Contoh takdir yang kurang enak apa? Sakit. Apalagi? Miskin. Apalagi? Kepaduk. Kepaduk itu enak enggak? Enggak enak. Tapi ada enggak hikmahnya? Ada. Apa hikmahnya? Hati-hati. Terus apa lagi? Macam-macam ya. Mungkin sandalnya hilang ya. Mungkin panjenengan kan mudah-mudahan habis ini enggak ada yang hilang. Ya. Sandal sudah dipisah, satu di sini, satu di sana. Misalnya, karena sandalnya apik sih, ya. Akhirnya satu ditaruh di sini, ternyata hilang juga. Begitu cari enggak ada. Subhanallah, sandal wis dipisah hilang baik. Hikmahnya apa? Hikmahnya apa kira-kira? Ngomong subhanallah. Ketika sandal hilang, subhanallah, sandal wis dipisah hilang baik. Dapat apa? Subhanallah. Dapat pahala enggak itu? Pahala. Kalau sandalnya enggak hilang, subhanallah enggak? Masa Arab subhanallah dadakan nunggu sandal hilang. Hikmah 1, subhanallah. Hikmah yang lain apa?
Berdoa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan diberi ganti yang lebih baik. Doa pahala atau bukan? Pahala. Ya. Jadi setiap apa yang kita alami di muka bumi ini, walaupun itu kelihatannya tidak enak, itu mesti ada hikmahnya. Dan itu adalah bagian dari takdir Allah. Dan mesti baik takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Albani, Nabi kita SAW bersabda, Inna Allah la yaqdi lil mu'mini qada'an illa kana khairan lahu. Allah itu tidak akan menakdirkan sesuatu untuk mukmin melainkan takdir itu pasti baik untuk dia. Pasti baik untuk dia. Walaupun saat ini kita belum tahu baiknya di mana. Contoh misalnya, orang mengejar jabatan. Ya, mengejar jabatan. Entah di pabrik, entah di mana, instansi apa. Dia pengennya jabatan itu dia dapat. Ternyata Allah menakdirkan itu jabatan tidak dia dapat. Diambil sama orang lain. Sakitnya di mana? Ya. Sakit, hatinya sakit. Tapi ketahuilah, pasti itu baik. Apa Ustadz baiknya? Oh mungkin kalau sampai memegang jabatan itu dia lupa dengan sholatnya. Mungkin tidak? Mungkin. Makanya kan banyak orang-orang yang jabatannya tinggi terus jadi lupa sholat. Dan masih banyak yang lain-lainnya. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan dengan berakhirnya tafsir ayat ini kita mengakhiri pula tafsir surat At-Tin. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.